Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai pembuatan alat penabur pupuk sederhana, yang mana merupakan program kerja dari monodisiplin saya. Tanpa basa-basi, yang pertama untuk alat bahan, di sini ada yang namanya pralon ukuran 2 inci. Ukuran 2 inci, panjangnya 70 cm. Ini bisa dilihat. Terus pralon yang kedua, ini ukuran 3/4 inci yang panjangnya 20 cm. Nah, di sini kelihatan ada ukuran-ukuran dan dimensinya. Yang pertama, di sini kita akan membuat lubang kayak gini. Nah, sepanjang 3,5 cm dan dari tepi itu 2,5 cm. Dan yang kedua, kita akan membuat lubang di belakang. Mohon maaf, untuk lubang yang di sini tuh untuk panjang 4 cm dari tepi. Terus lubangnya sepanjang 2 cm. Nah, yang di belakang itu untuk membuat garis sekrup untuk kita menaik dan menurunkan alat penabur pupuk, dimana dari tepi itu 2,5 cm kita lubangin dari sini sepanjang 3,5 cm ke atas. Nah, setelah itu kita juga menandai yang mana yang akan kita gergaji nantinya dan kita buka seperti ini. Lalu untuk yang ketiga ada pipa ukuran 0,5 inci dengan panjang 30 cm, dimana untuk lubangnya hampir sama dengan lubang ini ukurannya. Nah, jadi berikut merupakan ketiga ukuran pralon 2 inci, 3/4 inci, dan 0,5 inci. Namun untuk misal Bapak Ibu sekalian ingin menambah dimensi atau mengurangi dimensi itu bisa, asalkan yang ini bisa diperlebar lagi atau diperbesar lagi ukurannya, dan yang ini jaraknya harus berdekatan sepanjang 1/4 inci selisihnya. Misal kalau sampean ini mau menambahkan ukuran dimensinya menjadi 1 inci, berarti ukuran yang ini harus 3/4 inci. Jadi biar bener-bener pas masuk gini. Lalu bahan yang lain yaitu penutup pralon ukuran 2 inci untuk menutup pralon ini ukuran 2 inci. Lalu ada penyambung pralon dari ukuran 2 inci ke 0,5 inci. Lalu yang ketiga ada penutup pralon ukuran 3/4 inci. Lalu bahan selanjutnya adalah kayu. Ini digunakan untuk menutup pralon ukuran 0,5 inci seperti ini. Nanti yang akan digunakan untuk menahan lubang seperti itu, agar pupuk nantinya tidak keluar-keluar. Yang terakhir ada sekrup dan karet ban. Langsung saja kita menuju cara pembuatannya. Yang pertama yaitu pralon itu nanti digergaji dengan ukuran sekian-sekian yang seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu kita lubangi yang namanya pralon ukuran 3/4 dan 0,5 inci seperti ini, dengan ukuran yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Lanjut ke proses berikutnya adalah melubangi bagian belakang di pralon ukuran 3/4. Di sini terlihat garis seperti ini. Ini untuk jalan naik turunnya sekrup dan karet. Nah, untuk melubanginya kalau saya menggunakan yang namanya pemotong keramik atau gerinda. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau menggunakan gergaji besi itu juga bisa. Lalu untuk proses selanjutnya adalah kita memotong bagian sini. Lalu untuk membuka potongan tersebut dengan cara memanaskan atau menggunakan korek api supaya bagian ini lentur dan akhirnya bisa membuka. Lalu setelah itu
diamkan supaya dingin dan keras kembali. Jadi menggunakan korek api untuk membukanya. Setelah itu kita lanjut ke proses pemasangan dari alat penabur pupuk sederhana. Yang pertama untuk pipa 3/4 kita tutup dengan penutup 3/4 ini. Seperti ini. Seperti inilah sama. Lalu kita pasang pipa setengah masuk ke pipa 3/4. Tapi sebelum itu kita tambahi dulu yang namanya penahan kayu. Nah, seperti ini. Kalau dari saya bentuk penahan kayunya seperti ini. Ini untuk jalan keluarnya pupuk supaya lebih mudah. Di sini saya buat setara dengan lubang ukurannya. Kita masukkan seperti ini. Nah, nanti pupuk akan masuk lewat sini dan keluar lewat sini lebih mudah. Kalau tidak ada kayu ini, nanti pupuk akan tertahan ke bawah, jadi agak sia-sia pupuknya. Setelah itu kita masukkan ke pipa ukuran 3/4, pipa setengahnya tadi. Seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita tutup bagian 2 inci dengan penutupnya. Dan pada bagian bawah kita sambungkan dengan penyambung ukuran 2 inci dengan ukuran setengah inci. Nah, alatnya seperti ini. Lalu satu lagi, mohon maaf kelupaan. Jadi yang ukuran setengah inci tadi kita lubangi untuk jalan masuknya sekrup. Seperti yang terlihat di sini. Ini kita paskan dan kita lubangi. Kalau saya menggunakan obeng untuk melubanginya dengan skrup. Nah, di sini kita masukkan saja skrup sampai masuk. Ini harusnya menggunakan obeng, cuman karena kayunya juga sudah berlubang, jadi ini mudah masuknya. Oh ya, info lagi, untuk kayunya saya menggunakan kayu dengan tekstur yang agak lembut, enggak yang keras sekali, supaya saat kita memasukkan sekrup dan memutar obeng itu mudah masuk. Kita putar kira-kira buat sekrup masuk ke kira-kira setengahnya sinilah. Kalau sudah masuk seperti ini, nah kita jalankan. Lalu yang terakhir adalah kita beri karet. Kita lilitkan aja karetnya. Jadi untuk hasil akhirnya seperti ini. Nanti karet bannya kita lilitkan dari sekrup menuju ke yang kita gergaji dan kita bakar tadi di sini. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Nanti cara kerjanya adalah kita menekan yang namanya penabur pupuk atau tutupnya di sini. Nanti kita tekan dan otomatis lubang di bawah ini terbuka. Kalau kita lepas, lubangnya menutup. Mohon maaf, ini karetnya agak tebal, harusnya lebih kecil lagi. Jadi kalau kita tekan, lubangnya terbuka dan pupuk keluar dari sini. Kalau kita lepas, otomatis lubang akan tertutup dan pupuk pun tertahan di peralon. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara berdiri. Jadi para petani jagung nantinya tidak kecapean kalau dibandingkan dengan menggunakan cara manual dengan cara membungkuk yang akan menyebabkan sakit punggung. Jadi alat ini untuk membantu menangani hal tersebut agar tidak sakit punggung.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.